Wabarakatuh. Suara ibu-ibu di luar tidak kedengaran, tapi alhamdulillah ibu-ibu di luar juga menjawab ya. Lagi sekali, salam ini adalah doa antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Lagi sekali ibu bapak yang dari Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa Selante berhalangan ataupun pejabat yang mewakili, Bapak Kadus Batu Rasa, beliau adalah saudara saya dari dulu, saya kenal beliau sampai hari ini alhamdulillah, sampai malam ini terus nyambung silaturahmi kita. Tokoh agama, tokoh masyarakat Batu Rasa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ibu bapak, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kehadiran kita ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita yang hadir pada malam yang mulia ini menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika ayat suci Al-Quran dibaca tadi mengingatkan kita semua, mengingatkan akan 1400 tahun yang lalu peristiwa besar yang terjadi ketika itu, yang sering kita kenal, bahkan malam ini kita peringati, yakni peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, kalau kita dikasih orang uang 100, 200, ucapan apa yang kita ucapkan? Apa? Terima kasih bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arabnya, alhamdulillah. Pak Kadus kasih kita BLT atau PKH, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ketika kejadian peristiwa yang sangat besar, ibu bapak kalau pergi habis lebaran, pergi ke Bangka 5 atau pergi ke Lembu, lihat laut yang begitu luas, apa yang kita ucapkan?
Apa yang kita ucapkan? Subhanallah, subhanallah. Subhanallah ibu bapak, orang tua saya, artinya adalah ketika melihat kebesaran Allah kita ucapkan subhanallah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak bisa masuk akal manusia. Coba ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang cerita kalau belum ada motor, ada mobil, ada kapal terbang hari ini, tiba-tiba Pak Kadus cerita, wahai rakyatku Batu Rasak, motor belum ada, mobil belum ada, misalnya, apalagi kapal terbang. Wahai saudara-saudaraku, rakyatku Batu Rasak, kata Pak Kadus, tadi malam saya pergi ke Jakarta. Kemudian alhamdulillah sebelum subuh saya sudah ada di sini. Kira-kira bapak-bapak percaya nggak? Motor tidak ada, kapal terbang tidak ada, percaya tidak? Ayo, percaya nggak? Tidak percaya, karena tidak mungkin Pak Kadus akan pergi ke Jakarta tanpa alat. Apa alatnya? Mobil ataupun pesawat. Hari ini, malam ini Pak Kadus berangkat, nyampe Jakarta 1 jam, dalam jangka 1 jam balik lagi bisa nyampe Batu Rasak. Ada alam. Begitulah peristiwa Isra dan Mi'raj ini ibu bapak yang dimuliakan Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam, suatu malam. Asra ini artinya berjalan. Asra artinya diperjalankan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, contoh yang kedua, ada seekor semut, kemudian tiba-tiba Pak Kadusnya berangkat ke Lombok. Kebetulan ada panggilan Pak Gubernur malam ini. Tiba-tiba numpang semut di bajunya Pak Kadus, maaf, di kantongnya Pak Kadus misalnya, masuk semutnya. Tiba-tiba Pak Kadus pulang besok pagi dari Mataram, dari Lombok. Kemudian semut ini datang menyampaikan kepada teman-temannya, wahai saudara-saudaraku, tadi malam saya pun pergi ke Lombok dan alhamdulillah hari ini sudah nyampe di hadapan kalian. Kira-kira semut percaya tidak? Pasukan semut percaya tidak? Tidak percaya. Tidak mungkin seekor semut kalau jalan dari Sumbawa sampai Mataram 1 tahun belum tentu bisa kembali lagi. Kenapa? Karena seekor semut tidak mungkin bisa menyerbangi lautan. Tapi apa kata semut? Betul saya tidak bisa berbuat, betul saya tidak bisa jalan, tapi saya numpang di kantongnya Pak Kadus. Baru pasukan semut yang lain percaya bahwa dia sudah numpang di kantongnya Pak Kadus. Begitu juga ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak mungkin baginda Rasul berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina naik ke langit yang pertama, naik ke langit yang kedua, naik langit yang ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Subhanallah, itu bapak yang dimuliakan Allah. Apa tujuan beliau dinaikkan ke langit menghadap Allah? Tiada lain dan tiada bukan untuk menerima perintah yang kita laksanakan pada malam ini tadi, yakni perintah sholat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau baginda Rasul kita menerima perintah sholat naik ke langit. Coba kalau perintah puasa Nabi terimanya di
di dunia. Kalau perintah haji, Nabi menerimanya di dunia. Kalau perintah zakat, Nabi menerimanya di dunia. Tapi spesial khusus perintah salat, ibu bapak yang dimuliakan Allah, Nabi menerimanya langsung menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Mafhumnya ibu bapak yang dimuliakan Allah, artinya adalah ibadah salat ini sangat penting sekali buat umatnya. Kalau Nabi saja naik ke langit menerima perintah sholat, berarti perintah sholat ini sangat berat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, singkat cerita, sebelum subuh Nabi sudah berada di rumah beliau. Sebelum subuh Nabi kita sudah berada di Mekah ketika itu. Kemudian ketika itu hadirin Allah, setelah sholat subuh, kemudian baginda Rasul ceramah, wahai umatku, tadi malam saya berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang ketujuh. Apa yang terjadi hadirin juga Allah? Banyak umat baginda Rasul ketika itu banyak yang tidak percaya dengan cerita Nabi. Bahkan banyak di antara mereka ada yang murtad, keluar daripada Islam. Kenapa? Karena peristiwa itu seorang Muhammad, manusia biasa, tidak mungkin berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau akal tidak mungkin bisa terima cerita itu. Kalau akal otak yang kecil ini tidak mungkin akan bisa menerima cerita itu. Tapi yang berbicara adalah iman kita. Makanya ditantang Muhammad, kalau betul kamu Muhammad tadi malam naik dari Masjidil Haram, berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, coba Muhammad angkat kakimu yang sebelah. Orang-orang munafik ketika itu betul-betul namanya orang munafik. Coba kalau Muhammad buktikan, kalau kamu betul bisa naik ke langit, coba angkat kakimu yang sebelah. Diangkat oleh baginda Rasul yang sebelah, maaf hadirin, kaki kanan yang pertama. Kemudian Muhammad naikkan, angkat kakimu yang sebelah lagi. Apa kata baginda Rasul? Bagaimana saya bisa mengangkat kedua kaki saya? Kalau begitu Muhammad bohong kamu. Naikkan, angkat kakimu, kedua-duanya saja tidak mampu, apalagi kamu mampu naik ke langit yang ketujuh. Bohong kamu Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, di awal tadi sudah saya contohkan siapa yang berkehendak dalam cerita ini. Siapa yang berkehendak dalam peristiwa ini? Tiada lain kalau Allah berkehendak. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Innama amru idza arada syai'an, kalau Allah berkehendak, ayyaqula lahu, cuman Allah mau bilang kun, jadi payakun, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau baginda Rasul naik ke Sidratul Muntaha menerima sholat, sekarang umatnya bagaimana sih sholat kita? Kalau baginda Rasul capek-capek menerima perintah sholat yang awalnya 50 kali, coba ibu bapak ini Allah, sekarang kan kita melaksanakan berapa kali? Berapa kali sehari semalam? Berapa? 5 kali sehari semalam. Kalau baginda Rasul menerima yang pertama 50 kali, kalau 50 kali tidak mungkin kita bisa pergi tanam jagung, Pak. Tidak mungkin kita pergi panen, Pak. Baru kita nanam satu baris sudah azan Pak marbotnya. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Satu baris. Sholat. Selesai sholat langsung melanjutkan pakadus. Dua baris. Lagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan kita selesai? Kalau berapa? 50 kan? 50 kali. Tapi subhanallah, baginda Rasul menerima dispensasi keringanan, turun naik, turun 45, turun 40 perintah Allah itu, turun 35, turun sampai kita terima yang 5 kali. Allah berikan keringanan kepada kita. Walaupun yang 5 kali itu umatnya masih berat melaksanakan yang 5 kali. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Panggilan salat. Ibu bapak, azan ini bukan panggilan kepada Allah. Ada orang nyeleneh sekarang. Azan itu katanya memanggil Tuhanmu, memanggil Allah. Manusia bodoh. Azan itu fungsinya adalah memanggil manusia untuk sholat, bukan memanggil Allah. Jangankan suara yang tinggi, dalam hati kita apa yang kita inginkan Allah tahu, apalagi suara yang besar. Hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita panggilan pamanku, panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Apalagi lagi pegang HP. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk main Facebook kita. Ada yang begitu kita, terutama anak-anak muda. Ayyanas shalah, main Facebook, main WA. Kalau kita yang tua-tua tak mungkin begitu. Kita yang tua-tua insya Allah tidak mungkin. Tapi kalau yang tua seperti itu, persis kayak anakmu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya sholat. Sholat ini saya mau tanya ibu bapak yang dimuliakan, wajib atau sunat? Perintah wajib atau sunat? Apa hukum wajib? Hukum wajib apabila dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Berarti kalau ibu bapak meninggalkan sholat wajib, apa hukumnya? Dosa. Kalau kita laksanakan sholat mendapatkan pahala yang besar, tapi kalau kita tinggalkan sholat mendapat dosa yang besar. Terkadang ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita sibuk di lahan kita, coba kita tinggalkan sholat kita. Kita pelihara sapi kita, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanam jagung, lupa perintah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat ini wajib kita tegakkan. Kata baginda Rasul, wahai umatku, kalau kamu tidak mampu untuk mendirikan sholat dengan berdiri, boleh duduk. Bapak-bapak, orang tua kami yang ada di Batu Asar, kalau anda bisa berdiri duduk caranya, boleh. Karena penyakitan misalnya, kalau berdiri terlalu lama, berdiri 5 menit tidak mampu, 1 menit mampu berdiri, duduk caranya, boleh. Boleh. Kalau anda mampu duduk sambil berbaring, boleh. Berbaring artinya tidur-tiduran ya, sambil begini, rebahkan badan kita. Kalau tidak mampu, sakit misalnya, boleh kita berbaring.
Saking wajibnya. Namun terkadang ibu bapak sekalian, kita pusing kepala saja sudah tak mau sholat. Ayo. Sakit perut saja tidak mau sholat kita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit kepala tidak mau sholat. Apalagi masuk rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal wajib berbaring. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim sambil terentang, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sambil terentang. Kalau sudah berbaring tidak bisa sholat pakai isyarat. Bagaimana caranya? Kan kalau isyarat, kalau ruku Allahu Akbar, enggak pakai isyarat. Modelnya adalah dalam hati kita, kalau mau ruku dalam hati kita. Kalau mau sujud, walaupun tubuh kita tidak bergerak, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar dalam hati kita. Boleh. Saking wajib ibu bapak yang dirawat, boleh. Tapi yang selanjutnya, kalau sudah tak pakai isyarat, tidak bisa sholat dalam hati tidak berbisik alhamdulillah dalam hati. Tapi kalau sudah dalam hati tidak bisa, ya disolati sudah. Kalau dalam hati tidak bisa, sudah disolati, artinya sudah terbujur di sini. Tinggal orang akan menyolatkan kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sering kita baca, sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Sholat perkara besar, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Sholat perkara besar. Jangan, yuk ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya hadir di sini bukan ceramah. Saya hadir di sini bukan untuk berdakwah, tapi saya hadir di hadapan orang tua kami. Saya datang sebagai seorang anak, datang kepada orang tuanya yang ingin berbagi ilmu yang sedikit ini. Saya hadir di Batu Rasak ini kepada saudara-saudara tiang, kakak-kakak saya, adik-adik saya. Datang seorang muhsin yang jelek ini, datang di hadapan saudara-saudaranya, ingin berbagi ilmu. Saya datang kepada ibu-ibu kami di sini, ingin berbagi. Seorang anak datang kepada ibunya bukan untuk berceramah, tapi ingin berbagi ilmu yang Allah titipkan kepada diri saya. Yuk ibu bapak, orang tua saya yang ada di Batu Rasak ini, ajarilah anak-anak kita untuk belajar sholat. Muru auladakum bisalat wa hum bisab'i sinina. Suruhlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Suruh dia. Wadribuhum wa hum bi asyri sinina. Dan pukullah anakmu kalau dia tidak mau sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Kalau 10 tahun tak mau, pukul dia. Pukul, tapi pukul ya pukulan yang tidak menyakiti. Jangan sampai pingsan anak kita pukul. Yang repot siapa? Yang repot siapa? Orang tuanya. Ibu juga repot, bapak juga repot kalau anak kita sakit. Pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan yang tidak menyakiti. Dirinya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kesempatan ini, saya ingin cerita sedikit, satu cerita. Dulu diceritakan dalam sebuah kitab Duratul Nasihin, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada seseorang yang meninggal dunia ketika itu. Ketika mau disolatkan di masjid, ibu bapak yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala hadzal maiti arba'ata kabiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, almarhum tadi, apa namanya? Yang terlentang itu kain kafan. Kalau bahasa umum itu korong batang,
tiba-tiba bergerak. Subhanallah, awas, awas. Mayat bergerak. Orang sudah meninggal dunia kok bisa bergerak. Terkejut jemaah hadirin yang dimuliakan Allah. Bubar jemaah ketika itu. Awas, hati-hati. Ada mayat hidup, ada mayat bergerak. Terkejut. Akhirnya apa yang terjadi hadirin ke Allah? Dibukalah tadi. Dibuka, kemudian setelah dibuka, apa yang terjadi? Mayat yang sudah meninggal tadi, ada ular yang sedang menghisap tubuhnya. Tubuhnya persis seperti pohon kelapa besarnya, yang menghisap darah manusia tadi, yang memakan darah manusia tadi yang sudah meninggal dunia. Itulah yang menyebabkan dia bergerak lompatnya. Kemudian jemaah ketika itu ada yang ambil kayu, ada yang ambil parang, ada yang ambil berak, ingin memukul ular tadi yang menghisap orang yang sudah meninggal tadi. Berkat kudrah dan iradanya Allah Subhanahu wa taala, ular itu tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai saudaraku, jangan pukul aku, jangan pukul saya. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa manusia ini mulai hari ini sampai nanti di hari kiamat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, secara logika ular bisa mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian ditanya ular tadi, wahai si ular, kenapa kamu siksa manusia seperti ini? Apa dosanya? Apa jawab ular tadi? Ada 3 dosa yang dilakukan oleh manusia yang telah meninggal ini. Ada 3 perbuatan sewaktu hidup di dunia. Allah perintahkan saya menghisap darah ini dari sekarang sampai nanti di hari kiamat. Yang pertama, dosa yang dilakukan oleh almarhum ini adalah selama hidupnya, selama akil balik, dia tidak pernah mau sujud, sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihisap darahnya ibu bapak yang dimuliakan Allah, dimakan dagingnya, dihisap. Dosa yang pertama, dia tidak mau ibadah sholat kepada Allah. Ayo anak-anakku sekalian yang masih muda, jangan tinggalkan sholat. Dan dosa yang kedua yang dilakukan orang ini adalah ketika diberikan rezeki yang banyak, dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita diberikan 2 ton, 3 ton jagung kita, padi kita, ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, ada hak madrasah masjid, ada hak-haknya Allah di sana. Hati-hati, ada hak orang lain di dalam harta kita, terutama sholat. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak mau disiksa seperti ini, sekarang kita tidak lihat peristiwa itu, besok kata baginda Rasul, bagi manusia yang meninggalkan sholat dalam sebuah hadis, ada 12 siksaan yang diterima bagi manusia yang tidak mau sholat. Saya singkat saja hadirin dengan Allah, dia menerima 3 sewaktu hidup, 3 sewaktu sakaratul maut, 3 sewaktu di dalam kubur, 3 nanti di hari kiamat. Ada 12. Yang pertama, di dunia bagi mereka yang tidak sholat akan dicabut keberkahan dari harta yang ada pada dirinya. Dia punya harta, kaya dia, tapi hatinya tidak tenang. Kalau bahasa Lomboknya, sugih dia. Kaya dia, tapi ketenangan batinnya tidak ada.
punya motor, punya sawah, punya mobil yang mewah, hatinya nggak tenang. Kenapa? Sudah dicabut keberkahannya. Sudah dicabut keberkahannya oleh Allah. Bagi siapa? Bagi kita yang meninggalkan sholat. Satu. Kemudian waktu sakaratul maut, kalau sakaratul maut disusahkan cara matinya. Coba ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat saudara-saudara kita meninggal, ada yang maaf. Sulit sekali, sulit sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut, hadirin dimuliakan Allah, andaikan diberikan air lautan, dia minum, masih dia mau minum lagi. Bagi siapa? Bagi manusia peninggal sholat, kata baginda Rasul. Lautan yang dilebarkan ini dikasih kita minum, seandainya masih kita mau minum, susah sekali. Dan ada saudara kita ketika meninggal dunia senyum dia, senyum, subhanallah. Kemudian sisa yang ditempuh yang ketiga di dalam kubur. Apa yang terjadi di dalam kuburnya? Manusia peninggal sholat akan dijepit oleh kuburnya sampai tulang belulangnya akan remuk, sampai tulang belulangnya akan hancur lebur, akan dijepit oleh bumi yang ada di dalam subhanallah. Dan manusia yang meninggal sholat akan disiksa oleh ular seperti ular tadi yang namanya ular yang sangat besar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya mau tanya sekarang, kalau kita tidak sholat, kira-kira mau kita disiksa seperti itu? Ayo, orang tua saya, saudara-saudara, mau kira-kira kita disiksa seperti itu? Ayo, siapa yang mau? Kalau ditanya, pasti tidak ada yang mau, betul nggak? Tapi sudah kita tegakkan sholat? Sudah full kita sholat? Sudah benar caranya kita sholat? Maaf ibu bapak yang dimuliakan Allah, terkadang kita sibuk di lahan kita, lupa sholat kita, zuhur kita ketinggalan, asar kita ketinggalan, nanti kita cari di maghrib. Maghrib kan, apalagi maghrib yang sering saya lakukan itu nyanyian tapi insya Allah mendidik. Apa lagunya? Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Coba renungkan lagu ini. Walaupun lagu Pak, walaupun lagu, kalau direnungkan insya Allah akan meresap. Coba subuh kesiangan, subuh kesiangan. Kapan bangunnya? Jam 9. Jam 9 sudah terbit matahari. Kenapa? Capek. Betul nggak? Bingung sholatnya. Mau sholat duha atau sholat subuh? Ya Allah, terbit sudah matahari. Mau sholat duha atau sholat subuh? Semua belum dilaksanakan. Mau duha atau subuh? Bingung dia. Kenapa? Capek. Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan. Di mana? Di ladang. Di mana? Di sawah. Sedang tanam jagung di ladang. Sedang panen, apalagi sebentar lagi panen Pak. Sebentar lagi kita panen. Sibuk kita di lahan. Betul nggak? Apalagi masyarakat kita di SP1, SP2, sibuk mereka di lahan. Kapan sholatnya? Wallahualam. Kenapa? Harus selesai. Hari ini harus selesai. Wait, panen. Ayo Bapak. Nanti dulu sholat. Nanti. Hayya ala sholat. Ayo sholat. Oh gampang. Di sana, insya Allah masyarakat Batu Rasa ada itu. Di sana. Nanti sholat nanti, sebentar lagi. Apa yang terjadi? Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan,
coba asar. Kapan kita pulang? Jam setengah 5, setengah 6. Dari mana? Berangkat dari perbatasan SP menuju ke Batu Rasa. Misal Pak, misal ya, menuju Batu Rasa jalan. Sedangkan dari SP perbatasan itu kurang lebih perjalanannya 1 jam. Jalan. Asar di perjalanan, maghrib kecapean. Maghrib capek. Ayo Pak. Ayo Pak, kecapean. Apa dia bilang? Mama, saya minta tolong ambilkan bantal. Saya mau istirahat sebentar saja. Betul nggak? Ada yang begitu? Maaf, insya Allah nggak ada. Maghrib kecapean, Isya ketiduran. Sampai kapan? Sampai subuh lagi. Subuh kapan? Bangun jam 9. Kapan itu dilakukan? Terus menerus. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, lagi sekali saya sampaikan, insya Allah jemaah saya, orang tua saya yang ada di sini tidak ada yang begitu. Berarti kalau ada yang begitu, mudah-mudahan berubah. Mudah-mudahan berubah. Waluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah sholat. Kalau baik sholat kita, baik seluruhnya iman. Kalau bagus sholat kita, insya Allah baik amal perbuatan kita yang lain. Bisa dipahami Bapak ya? Tidak terlalu panjang barangkali saya menyampaikan. Mungkin ini ngamuk-ngamuk dia bilang kan, ceramahnya terlalu memang beginilah karakter saya. Mohon maaf orang tua kami, ayah bunda kami, saya mohon maaf. Sudah setelahnya dari sana. Tidak bisa dianggap Pak. Memang seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, saya tidak marah. Walaupun seperti itu, ini bukti kecintaan saya kepada orang tua saya yang ada di Batu Rasa ini. Ini bukti kecintaan saya kepada saudara-saudara saya yang ada di Batu Rasa ini. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam hal kebenaran, saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan, dan saling menjauhkan dari segala kemungkaran. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul, hendaknya kita memperbanyak selawat kepada beliau. Coba mudah-mudahan selawat ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Anak-anakku semua, ibu-ibu saya, kalau ibu-ibu sambil goreng pisang, sambil goreng sambal di rumah, baca selawat. Sallu wa sallim daiman ala hamada. Coba. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saya ajarkan sama anak ajudannya. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Hadijah cantik, dia bersembahyang. Ibu-ibu yang cantik sholat bu, anak-anakku yang cewek-cewek yang cantik sholatlah. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang,